jelas bermasalah. Oke. Lalu yang kedua, kalau kita petakan dengan yang peta das yang teman-teman bisa lihat tadi, konsesi-konsesi ini itu kan persis berada di wilayah daerah aliran sungai, begitu ya. Nah, ketika ia dibuka begitu, maka fungsi alami dari kawasan hutannya, kemudian bukaan lahan yang terus membesar itu kan akan dengan mudah ketika hujan turun, ya pasti akan terjadi banjir. Tunggu dulu, Anda tetap di situ. Ini kan pasti bukan hanya karena kemarin dapat izinnya. Ya, ya. Ini menyangkut soal, saya mau fair loh ya, Melki ya. Ya. Sebab jangan sampai kemudian presiden ini kan baru 1 tahun ya. Ya, betul. Saya tidak sedang membela gitu ya. Tapi ini juga kita harus fair juga. Sebenarnya semua problem ini sejak kapan sebenarnya? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara konteks seluruhnya, ini kan dibariskan sejak zaman Soeharto kan. Oke. Tapi kemudian dalam konteks tambangnya dia diperparah dengan rezim Undang-Undang Minerba dulu yang 2009 karena bupati, wali kota, gubernur sama menteri SDM punya kewenangan yang sama untuk menerbitkan izin begitu ya. Tapi maksudku pertanyaannya bukan soal siapa yang memberikan izin. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa Prabowo punya kewenangan yang demikian besar justru nggak ngapa-ngapain ketika dia melihat bahwa ada masalah serius loh dalam konteks satu Pulau Sumatera. Mungkin barangkali karena dia baru 1 tahun belum melihat barangkali. Kan bukan soal dia mau 1 tahun, 2 tahun, kan kewenangan itu ada. Ya, tinggal pasti. dia perintahkan misalnya, oke, Menteri Kehutanan bisa nggak kau audit seluruh penggunaan kawasan hutan selama ini yang ada di satu Pulau Sumatera. Iya. Tapi kalau Menteri Kehutanannya dia belum turun lapangan, tiba-tiba ambil kesimpulan tidak ada illegal logging, itu kan problematik begitu. Siapa yang ngomong gitu?